Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari kedua saya untuk mengerjakan tugas saya yang berjudul antidepresi. Sebenarnya teman-teman, tugas saya itu ada 3. Yang pertama obat anestesi, yang kedua antidepresi, yang ketiga obat-obat sistem saraf otonom. Nah teman-teman, sebelum saya memaparkan tugas ini, ada baiknya teman-teman like, komen, dan subscribe. Baiklah, saya akan memulainya dengan definisi antidepresi atau obat anti murung adalah obat-obat yang mampu memperbaiki suasana jiwa mood dengan menghilangkan atau meringankan gejala keadaan murung yang tidak disebabkan oleh kesulitan sosial, ekonomi, obat-obatan, atau penyakit. Kemudian depresi adalah gangguan jiwa yang paling umum di dunia dan menurut taksiran terdapat 340 juta penderitanya. Prevalensinya antara wanita adalah 25%, prianya 10%, dan remajanya ada 5%. Kemudian kita ke golongan antidepresi. Ada 5 yang saya sebutkan di sini. Satunya inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. Yang keduanya inhibitor selektif pengambilan kembali. Yang ketiga inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin. Yang keempat antidepresi antipikal. Yang kelima inhibitor monoamin oksidase. Yang pertama tadi yaitu inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. Mekanisme kerjanya menghambat mengurangi norepinefrin sekaligus serotonin. Contohnya amitriptyline, imipramine, protipritilin, filakvaksin, duloxetine generasi kedua. Kemudian kita ke karakteristiknya. Absorpsi saluran cerna berlangsung cepat, berikatan dengan protein plasma kurang lebih 90%. Mengalami metabolisme dengan cara hidroksilasi dan glukuronidasi. Kemudian yang kedua yaitu memiliki banyak efek samping dan dapat berinteraksi dengan berbagai obat dan makanan. Contoh obatnya tadi yang saya sebutkan adalah amitriptyline, imipramine, clomipramine, dexopimin. Kemudian kita ke efek samping dan toksisitas. Efek sampingnya adalah kejang, sedasi, hipotensi, efek antikolinergik, gangguan jantung dan fungsi seksual, peningkatan bobot badan. Toksisitas, agitasi, bingung, penurunan daya ingat. Kemudian yang kedua, inhibitor pengambilan kembali serotonin selektif. Mekanisme kerjanya menghambat mengurangi serotonin secara selektif. Kemudian contoh senyawa obatnya citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxime, sertralin. Kemudian ya karakteristiknya, obat paling umum untuk menangani depresi karena memiliki efek samping jauh lebih sedikit dibanding golongan lainnya. Aman digunakan pada anak-anak dan manua. Kemudian fluoxetine paling superior di antara series lainnya. Efek samping dan toksisitasnya, efek sampingnya ada gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna. Toksisitasnya ada sindrom serotonin terjadi bila dikombinasikan dengan golongan antidepresan lainnya dengan gejala kecemasan, agitasi, bingung, peningkatan tekanan darah, dan takikardia. Kita lanjut lagi yang ketiga ini. Yang ketiga inhibitor monoamin oksidase. Mekanisme kerjanya menghambat enzim monoamin oksidase yang menguraikan senyawa-senyawa monoamin termasuk serotonin. Contoh senyawanya phenelsin, selegiline, meclobemid. Kemudian kita ke karakteristiknya. Efek antidepresi inhibitor MAO-A lebih kuat dibanding inhibitor MAO-B. Harus menghindari sejumlah makanan dan obat karena meningkatkan aktivitas adrenergik, menyebabkan hipertensi kritis, makanan fermentasi atau yang diawetkan, obat simptomatik. Nah, efek sampingnya yaitu ada gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, hipotensi, ortostatik,
peningkatan berat badan. Kemudian kita ke antidepresan antipikal. Mekanisme kerjanya bekerja menyerupai analog serotonin. Contoh senyawa obatnya bupropion, mirtazapin, nefazodon. Karakteristik bupropion tidak boleh digunakan pada penyakit kejang dan gangguan pola makan. Nefazodon dapat menyebabkan kegagalan fungsi hati. Efek sampingnya gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, hipotensi ortostatik, peningkatan berat badan, efek antiklinergik. Terima kasih sudah menyimak video saya. Mohon maaf apabila video ini belepat-belepotan cara saya berbicara karena saya gugup. Oke teman-teman, selamat menyaksikan atau sudah menyaksikan tadi. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.